Mereka mengatakan ini menurut peraturan Perkap ada nomor sekian, ada gelar khusus dan sebagainya. Mereka apal dengan itu katanya, dengan tuduhan bahwa polisi tidak benar. Padahal yang bikin Perkap itu saya, Pak. Inilah yang dibantah oleh mati-matian oleh pengacara mereka itu yang mengatakan saya ini memprovokasi, memframing gitu. Saya hanya menyatakan inilah yang terjadi di lapangan, yang mereka mau sembunyikan. Mereka ketakutan, Pak, kalau dituntut dengan yang ini, kan menghasut, memprovokasi. Maunya mereka hanya dituntut pencemaran, sehingga hanya yang terlibat hanya si Roy aja lah mungkin gitu, yang lain tidak kan gitu. Dan waktu dia melaporkan itu, dia nggak punya bukti yang seperti sekarang ini muncul-muncul ini kan. Kalau dia punya bukti kan mestinya muncul, Pak ini Pak Jokowi ini masuk gitu ya. Buktinya apa? Ini saksi ini Pak mengatakan ini, dia bikin di pramuka gitu. Itu mestinya itu sampaikan ke penyidik. Lalu bagaimana dengan tanggapan yang meragukan bahwa Pak Jokowi ini mulai dari ijazahnya, pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Tanggapan Anda sebagai teman satu angkatan ini seperti apa, Pak Mustafa? Ya, saya juga nggak ngerti itu ya. Itu saya kira ngarang aja itu. Ya, saya ini saksi fakta ya. Saksi fakta artinya yang menyaksikan, bukan sekedar katanya gitu. Saya melihat ya, mendengar, berinteraksi langsung dengan Mas Joko Widodo ya. Nah ini kan apa ya, ikut jengkel gitu loh. Ada teman gitu kan, masa terus diem aja gitu. Kalau Pak Jokowinya sih santai aja gitu. Ngapain sih gitu aja diurusin katanya. Baik, ini kan juga yang dipermasalahkan adalah Pak Jokowi pakai kacamata itu ya. Ada dua orang pakai kacamata di gambar ini. Yang paling belakang sama Pak Jokowi. Baik, lalu ketika kita berbicara soal ijazah ini juga kan penomoran ijazah yang seringkali dibahas dan dipermasalahkan. Misalnya punya Pak Jokowi itu 11, 20, kemudian kalau yang lain ada tanda slashnya, ada menunjukkan inisial rektornya, kemudian ada slash menunjukkan fakultas dan seterusnya. Tapi memang penomoran di ijazah Anda sendiri juga 4 nomor seperti yang dimiliki oleh Pak Jokowi, yang beredar di dunia maya maksud saya. Sama Pak, persis. Hanya karena kalau di dunia maya yang sebelah kiri kadang-kadang hilang itu. Ya, sama Pak, persis sama itu. Jadi nggak ada yang berbeda masa penomoran itu. Ya, itu kalau misalnya berbeda itu ya kalau di dunia maya seringkali diedit-edit nggak jelas gitu. Nah tadi seperti juga yang Anda sebut bahwa Pak Jokowi ini kan seringkali diidentikan dengan Heri Mulyono. Mungkin dapat diceritakan kenapa kok bisa sampai akhirnya diidentikan dengan Heri Mulyono ini menurut Anda? Ya saya nggak ngerti juga Mas ya. Ya karena Heri Mulyono dengan Pak Jokowi itu kan dulu sama-sama kerja di Aceh ya kan. Kemudian lulus bareng, wisuda bareng, saya tahu persis itu. Pak Jokowi dengan Pak Heri Mulyono itu lulusnya bareng. Jadi nggak mungkin nomor mahasiswanya Pak Heri Mulyono diambil oleh Pak Jokowi itu nonsen itu ya, lucu-lucuan aja menurut saya itu. Ya karena Pak Heri Mulyono kan terus kemudian menjadi adik iparnya Pak Jokowi almarhum. Ya betul. Nah, itu teman saya juga gitu. Jadi bukan orang siapa-siapa gitu, Mas Aditya. Tadi dan kan semuanya kalau diminta siap kita sih. Baik, kalau Anda katakan tadi ada sekitar 88 sampai 91 angkatan di tahun 1980-an, 67 masih hidup, dan tadi Anda katakan juga siap bersaksi ya bahwa Pak Jokowi memang adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980-an ya. Siap bersaksi, dan saya meyakinkan pada publik ya bahwa apa sih, saya harus bilang apa ya, sebagai seorang muslim apa saya harus bersaksi gitu ya. Baik. Bersaksi bahwa demi Allah Joko Widodo adalah sarjana lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Karena Anda adalah teman seangkatannya yang tahu persis bagaimana Pak Jokowi di tahun 1980-an ketika masuk sampai 1985 ketika lulus ya Pak? Oh pasti Pak, Mas Aditya. Baik. Kita ini teman-temannya masih banyak ya, jadi kalau mau ditanya satu-satu pun jadi saksi fakta itu pasti akan bicara apa adanya. Ya memang beliau itu adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM, itu bilang apa? Baik, terima kasih Pak. Kita harus disuruh berbohong rame-rame gitu. Ya baik, ya kami sudah mendapatkan poinnya. Sekali lagi terima kasih Pak Mustafa Iskandar atas waktunya telah berdialog bersama kami dan juga meyakinkan bahwa Pak Jokowi adalah alumni dari Fakultas Kehutanan UGM yang masuk tahun 1980 dan lulus di tahun 1985. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Mustafa. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Kita harus bongkar ada apa di balik mereka. Jangan-jangan, maaf, ini dugaan saya, ada oknum-oknum tertentu di belakang mereka yang meminta untuk mereka terus. Kenapa Bang? Pertama mereka main isu PKI, batal. Mereka main isu Jokowi pelongo, batal. Mereka main isu Gibran Fufafa, batal.
Datang lagi di Jokowi, ijazah Jokowi, ini batal juga. Akhirnya mereka masuk kayak Gibran dan narkoba, ini akan batal semuanya. Terbaru skripsi Pak Jokowi. Skripsi Jokowi, nah saya akan bongkar bang. Jadi ketika mereka angkat tentang persoalan ijazah Jokowi Dodo, saya sebagai alumni UGM jamin Jokowi alumni UGM. Kita bukti, saya membuktikan. Satu, ketika UGM sebagai produk seperti ayah kita, ayah dan ibu yang memproduk kita. Masa kita sebagai anak tidak percaya sama ibu dan mama melahirkan kita? Betul. UGM yang memproduksi ijazah mereka, ijazah saya, dan abang tahu tidak? Ketika kami terima ijazah dari pihak UGM mengatakan ijazah kalian cuma satu, bukan dua. Satu. Jadi nggak ada duplikat tuh, nggak ada. Tidak ada. Ketika ijazah kita sobek, rusak dan harus ganti, kembali ke UGM yang dikasih adalah surat keterangan. Bukan ijazah, bukan sama dengan yang lama. Makanya alumni UGM sangat berhati-hati menunjukkan ijazahnya ke orang lain. Takut karena ada nomor seri di situ. Iya ya, ada nomor seri ya. Nomor seri itu ditakutkan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Kita lihat saja abang, tiba-tiba fotokopinya beredar. Dapat dari mana? Apakah diedit atau gimana, kan itu kita belum tahu sumber aslinya. Jadi saya memastikan bahwa itu ijazah asli. Kenapa? Jokowi pun teman-teman kelas sudah ada. Jadi ketika kita mengatakan bahwa abang itu kuliah, buktinya teman kelas. Terus ada sekitar puluhan para sistem polisi sudah mengecek, mendatangi lokasi itu, dan itu benar. Bicara tentang skripsi, saya sudah cek dengan punya saya perbandingan. Silakan cek di ETD UGM. Apa itu ETD? ETD, jadi sebuah aplikasi yang dimana mempublikasi tentang tesis, skripsi, dan disertasi. Dan itu bisa diakses oleh siapa yang pengen tahu? Semua umum. Jadi abang tinggal buka di Google, misalkan punya saya, analisis pengembangan Bandara Mali Alor, Friedrich Makangehi, muncul di situ. Punya Joko Widodo, abang tinggal cari judul skripsinya, posting di situ, muncul di situ. Nanti abang bandingkan antara punya saya, silakan nonton di TikTok, saya sudah bongkar tuh. Punya saya, di pembimbing sama mirip bang. Perbedaannya hanya mesin ketik, karena zaman dulu mesin ketik manual, kita pakai komputer. Kalau memang cover, kalau pakai komputer pasti disewain. Jadi kalau memang Rismon, Sitiva mengatakan bahwa ijazah Joko Widodo, saya pertanyakan punya mereka juga. Kenapa saya pertanyakan? Masa mereka sebagai alumni UGM tidak mengerti, tidak paham tentang punya Joko Widodo sendiri? Kalau punya Joko Widodo palsu, berarti punya saya palsu dong. Sama-sama produknya dari punya UGM itu sendiri. Jadi alasan ijazah skripsi adalah alasan untuk memakzulkan Gibran. Tujuannya itu. Tujuannya Gibran harus dimakzulkan. Dan mereka berharap kalau Gibran dimakzulkan, mereka sudah usulkan, Mahfud MD sudah usulkan, Anies cocok, Ganjar cocok, Puan cocok. Dalam hati saya, Mahfud juga ingin jadi wakil presiden. Walaupun nggak menyebut namanya. Nggak menyebut namanya. Sebenarnya sebut dong nama saya. Dalam hatinya meminta begitu. Tapi ternyata menyebut nama orang, tapi ingin juga. Buka. Mana orang tunjukin dong. Bawa dah kau ke kantor polisi gitu loh. Nanti ada lagi dari Afrika Selatan. Wah, saya pernah lihat itu, kata dia gitu kan. Datang lagi nanti dari Israel. Wah, iya benar ini. Iya kan? Perang antara Iran dan Israel itu akan berhenti kalau Pak Jokowi tunjukin ijazahnya. Kata dia pula nanti dibuat deh opininya seperti itu. Bukan lu yang dipercaya, tapi penegak hukum yang berwenang untuk mengaudit itu. Kita semua hanya bisa berprasangka asumsi-asumsi saja, tapi serahkan itu kepada kepolisian. Kan kepolisian tegak lurus ya bang ya? Loh iya kan, udah diperiksa, udah diaudit, udah dilapor, terus mau apa lagi? Fitrah Ramadhani membawa borgol, ini kan langsung dikonotasikan negatif. Jangan bawa borgol ke sini lah, karena otak sudah miring, otak sudah negatif. Kalau otak kita jernih, lurus, langgap aja itu sebagai slogan aja. Oh iya ya, ini negara hukum ya. Kalau kita masih duduk berdiri tegak dengan negara hukum, emang gue pikirin itu. Tapi kalau kamu tuh nabrak-nabrak hukum di Indonesia, ya sanksinya ya penegakan hukum. Ini salah satu alat penegakan hukum kan. Itu aja, berpikirnya jernih-jernih aja, nggak usah dikonotasikan negatif, diarahkan negatif segala macem. Nah, saya tahu pola pikirnya si Fitra itu untuk mengingatkan kita, wahai bangsa Indonesia, ayo kita hormati hukum itu kok. Nggak usah dipersepsikan macam-macam lah. Gitu kira-kira media ya. Kemarin pengacara dari Pak Jokowi, timnya juga telah press conference ya kan, bahwa klien itu sudah masuk kata kriminalisasi. Yang dikriminalisasi pihak terlapor. Iya, itu terutama ya Jokowi, karena pihak dari Resolusi dengan segala macam cara mengguna atau mengakalkan bahwa substansinya harus gimana gitu. Sekarang
kita balik melakukan perbuatan yang sama kepada Jokowi, itu kriminalisasi nggak? Mencemarkan nggak? Nah sekarang dari pihak pengacara daripada Pak Jokowi, kok nggak salah itu anaknya Pak Oto ya, CS gitu, siapa namanya Jakob saya lupa tuh ya. Nah dia kan melaporkan sesuai dengan data faktual. Emang dikriminalisasi, nyatanya dia dicemarkan nama baiknya, membawa segala keluarga segala macam, kemudian melaporkan ke pihak Polda sesuai dengan apa yang dirasakan dan dialami oleh Pak Jokowi. Lah, tinggal aja penyidik untuk melakukan langkah tindak lanjut. Nanti dibilang nanti penyidik asal-asalan aja, yang penting kita kena semuanya. Kami sudah dikriminalisasi. Yang dikriminalisasi itu yang mana? Kan kita berbicara hukum. Berarti kau menganggap apa yang kau lakukan itu benar. Kau nggak bisa membuktikan kok. Sekarang di tanganmu ada nggak ijazah palsu asli itu? Kan nggak ada. Nah kenapa kau nggak berontak kepada rektorat sana? Nah, saya berharap rektor UGM juga ngambil langkah, laporkan yang bersangkutan, jangan diem-diem aja. UGM bergerak cepat demi marwah, harkat, martabat rektorat daripada UGM yang ternama ini. Laporkan mereka karena kau sudah mengeluarkan publikasi tentang keabsahan daripada ijazah Jokowi. Jadi jangan di sini aja berkoar-koar. UGM merasa dirugikan besar itu, supaya jangan jatuh nama besarmu itu, laporkan orang-orang ini. Itu baru oke. Kalau dibilang kriminalisasi, saya juga bingung yang mana yang dikriminalisasi. Nanti wait and see. Tapi ini kebalik, malah pihak dari Jokowi udah merasa dikriminalisasi, Pak. Pihak dari timnya Jokowi kemarin berstatement bahwa Pak Jokowi malah terbalik, dia merasa dikriminalisasi dengan perkara kasus ijazah ini, Pak. Ya menurut hemat saya nggak usah berpikir seperti itu juga ya. Kalau dikriminalisasi itu gini loh ya, pengertian kriminalisasi itu adalah pihak yang melakukan langkah-langkah penegakan hukum itu tidak sesuai dengan fakta. Jadi dikriminalisasi dia. Tapi kalau orang-orang macam-macam dilaporkan tuh, itu tinggal pasal penerapan pasalnya saja. Umpamanya tidak sesuai, apakah itu pencemaran nama baik, apakah itu merasa dia dirugikan dengan langkah-langkah mereka itu. Nah, itu silakan dilaporkan. Jadi nggak usah dibilang dikriminalisasi. Kalau dikriminalisasi nanti bahwa apa yang mereka lakukan ini belum berjalan. Nah, sekarang kalau seandainya pihak daripada sudah mengatakan dikriminalisasi, itu bisa-bisa saja, tapi tinggal substansinya apa dulu. Kan gitu. Jadi kalau pihak ini kan sudah tindak lanjuti. Nah, dikriminalisasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Emang dia punya kekuatan hukum? Sekarang saya pengen tanya media, yang melaporkannya punya legal standing nggak? Yang merasa dirugikan nggak? Tapi kan pertanyaannya sampai Rimas Sinyapaya mendatangi loh semua orang yang bersangkutan dengan kata Jokowi. Itu kan juga. Tinggal ambil aja langkah-langkah hukum itu aja kan. Nggak usah kita perpanjang. Oh saya dikriminalisasi, nggak usah. Udahlah, kamu datangi mencemarkan nama baik saya. Lakukan aja dengan penerapan yang ada di KUHP itu, ada di Undang-Undang ITE. Lakukan pula lagi satu lagi yang mungkin belum kena ke sana tuh, lakukan undang-undang Kamnek itu. Ya, masalah keamanan negara yang dikatakan salah satu di pasal, kalau nggak salah pasal 14 atau 15 lupa saya, itu menyatakan akibat perbuatanmu itu membuat gaduh masyarakat. Akibat perbuatanmu tuh. Jadi kebohongan publik gitu loh. Jadi memberikan kebohongan publik membuat gaduh masyarakat. Undang-undang Kamnek 1946 kena juga. Itu loh. Jadi nggak usah ikut-ikut dengan mereka, kriminalisasi enggak. Penerapan, kamu telah melakukan pencemaran nama baik, kamu telah membuat gaduh masyarakat, hukumnya ini. Itu aja, nggak usah terpancing pengacaranya. Lakukan aja akidah hukum itu. Ya segera jadi